Oke, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, kita akan lanjut materi kita. Oke, tapi sebelum itu mari sama-sama kita ingat dulu materi sebelumnya ya. Yang pertama kita akan ingat dulu tentang ukuran sudut ya. Pertama ada derajat, ada radian. Oke, satu lingkaran penuh sudutnya adalah 360 derajat ya. Oke, jadi satu putaran penuh adalah 360 derajat. Oke, kemudian kalau dibagi 4, ya berarti 360 dibagi 4, ya berarti besar adalah 90 derajat. Artinya apa? Artinya setiap kuadran, ya jadi ini ada 4 kuadran, ya 4 bagian, masing-masing bagian besar sudutnya adalah 90 derajat. Oke, sehingga kalau kuadran 1 itu mulai dari 0 derajat, ya berarti dia berakhir di 90 derajat. 0 tambah 90 sama dengan 90. Oke, kuadran 2, ya 90 tambah 90, 180, jadi dia dari 90 sampai 180. Kuadran 3, ya dia 180 sampai 270. Kuadran 4 dari 270 sampai 360. Nah, ini adalah kuadran ya, interval masing-masing kuadran. Oke, kemudian kita juga sudah belajar tentang rasio trigonometri, itu ada 6 ya. Ada sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, kotangen. Ingat ya, cara bacanya sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, kotangen. Ya, apa itu sinus? Sinus adalah rasio sisi depan sudut bagi sisi miring, opposite per hypotenuse, gitu ya. Oke, kemudian bisa kita singkat jadi SOH. Sin adalah O per H. Ya. Cosinus adalah rasio adjacent atau sisi samping atau sisi terdekat sudut dibagi H atau hypotenuse ya. Disingkat jadi CAH. Cos adalah A per H ya. Oke, kemudian ada tangen ya. Tangen itu ada rasio O per A ya, opposite side atau sisi depan sudut dibagi adjacent-nya adalah sisi samping. Jadi kita singkat jadi TOA ya, tangen O per A. Jadi gampangnya kita singkat SOH CAH TOA, sin O per H, cos O per H, tangen O per A. Oke, sedangkan untuk kosekan adalah kebalikan dari sinus ya, jadi H per O. Kemudian sekan adalah kebalikan dari cos, jadi H per A. Oke, kotangen adalah A per O. Jadi gampangnya ingat aja SOH CAH TOA, sin O per H, cos O per H, tangen O per A. Oke, kemudian kita juga udah belajar tentang sudut istimewa ya guys. Sudut istimewa itu adalah sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kenapa mereka istimewa? Karena kita bisa menemukan nilainya ya dengan menggunakan pembuktian ya, gitu. Sedangkan untuk sudut-sudut lain kita bisa menggunakan kalkulator. Oke. Ya, kemudian untuk sin 0 sin itu berjalan dari 0 sampai 90 ya. Sin 0 derajat adalah 0, sin 30 adalah sin 30 derajat ya. Setengah, sin 45 derajat akar 2 per 2. Sin 60 derajat adalah akar 3 per 2. Oke, dan terakhir sin 90 derajat adalah 1. Oke, jadi kalau kalian perhatikan dia berjalan dari 0 ke 1 ya. Di tengah-tengahnya ada 1 per 2, akar 2 per 2, akar 3 per 2 ya. 1, 2, 3. Gampang ya guys ngapalinnya. Jadi sin dari 0 ke 1, tengah-tengahnya tengah akar 2 per 2, akar 3 per 2. Oke, 1, 2, 3. Oke, kemudian untuk kosinus ya. Kosinus 0 derajat 1, kosinus 30 derajat akar 3 per 2, kemudian ada akar 2 per 2, setengah, dan 0. Jadi dia berjalan dari 1 ke 0 ya, 1 ke 0. Oke, tengah-tengahnya ya ada akar 3 per 2, akar 2 per 2, 1 per 2. Ya. Polanya 3, 2, 1. Gampang ya. Jadi kalau kosinus itu polanya kebalikan dari sinus ya. Jadi 1 ke 0 ya, tengahnya 3, 2, 1. Oke. Kalau sinus itu 1, 2, 3, kosinus 3, 2, 1 ya. Lalu untuk tangen ya, tangen 0 gitu, mulai tangen 0 derajat 0, kemudian ada akar 3 per 2 untuk 30 derajat ya. Nilai 1 untuk 45 derajat, akar 3 untuk 60 derajat, dan tidak terdefinisi untuk 90 derajat. Ya. Nah, di sini kalian lihat ya, di tengah-tengahnya itu ada pula akar 3 per 3 ya. 1, nah kalian bisa dapatkan 1 ini dengan cara mengalihkan akar 3 per 3 dengan akar 3 ya. Akar 3 kali akar 3 sama dengan 3 ya. 3 bagi 3 sama dengan 1. Nah, yang di sini akar 3 bisa didapatkan dari pengalihan 1 kali akar 3. 1 kali akar 3 adalah akar 3. Jadi
tengah-tengahnya merupakan pola perkalian akar 3 ya. Gitu. Itu untuk tangan. Oke, jadi gampang ya cara menghafalnya. Oke, next kita akan bahas apa aja yang kita bahas hari ini. Ya, pertama kita tentu aja bahas rasio trigonometri di kuadran 1, 2, 3, dan 4 dan bagaimana cara menghafalnya. Oke, di akhir pembelajaran kalian akan melihat pola ini ya. Oke, jadi supaya cepat ya dan gampang juga gitu ya. Kalian akan lihat nanti pola sudut 90 derajat yang ada 90 derajatnya dan 270 akan terjadi perubahan rasio. Maksudnya seperti apa? Maksudnya sinus jadi cosinus, cosinus jadi sin, tangan jadi kotangan. Kenapa? Nanti kita akan cek kenapa ya. Lalu untuk yang sudut melibatkan 180 dan 360 tidak terjadi perubahan rasio. Ya. Dan kenapa? Kita akan cek nanti ya. Sinus tetap jadi sinus, cosinus tetap jadi cosinus, tangan tetap jadi tangan. Oke, dan terakhir yang paling penting adalah ya kita mesti ingat ya tanda di masing-masing kuadran ya. Di kuadran 1 semua rasio itu bernilai positif ya. Kuadran 2 hanya sinus dan kosekan, kuadran 3 hanya tangan dan kotangan, kuadran 4 hanya cos dan sekan. Oke. Cara ingatnya gampang ya. Jembatan keledainya kalian tinggal ingat aja semua sindikat tangan kosong. Semua ya untuk kuadran 1 sindikat atau sin. Di kuadran 2 tangan ya, di kuadran 3 dan kosong ya, ada di kuadran 4. Semua sindikat tangan kosong. Nah, ini adalah nilai yang positif ya di masing-masing kuadran. Oke, kita mulai dari pembuktian yang pertama. Oke, pertama kita punya sudut 90 derajat minus theta yang ada di kuadran 1. Kenapa dia ada di kuadran 1? Oke, kita akan lihat dulu ya segitiganya. Untuk sudut theta. Maksudnya apa sih theta itu? Theta itu adalah nilai sudut ya. Kita bisa ganti theta dengan 0 derajat, 30, 60, 40, pi per 2 dan sebagainya. Oke, misalkan kita punya sebuah segitiga ya dengan panjang hipotenusnya R, sisi miringnya R. Oke. Ini sudutnya besarnya theta ya. Oke. Kemudian di sini kita punya opposite side-nya adalah ini ya, opposite side-nya yang warna hijau, garis-garis ini. Oke, tingginya tapi ini ya berdasarkan sumbu yaitu P ya. Sedangkan adjacent-nya sisi sampingnya adalah 0 sampai P, berarti panjangnya P gitu ya. Oke, jadi opposite-nya Q, adjacent-nya P, ya sisi miringnya R. Oke, ini adalah sudut theta. Oke. Kita list dulu ya, sin-nya tadi apa? Opposite per hypotenuse ya, jadi Q per R. Terus cosinusnya adjacent per R, jadi P per R. Tangannya ya opposite per adjacent, jadi O per A sama dengan Q per P ya. Kosekan kebalikan dari sin, jadi R per Q. Sekan kebalikan dari cos, jadi R per P. Kotangan kebalikan dari tangan, jadi P per Q. Oke. Oke, misalkan saya gambar lagi di sini ada sebuah segitiga baru. Oke, di sini ada sudutnya alfa ya. Berapa nilai alfa? Oke. Kita tahu alfa tambah theta sama dengan 90 derajat ya, kan dia siku-siku di sini. Oke. Dan total di kuadran 1 sudutnya 90 derajat ya. Oke. Kemudian berarti nilai A sama dengan 90 derajat minus theta. Nah, kenapa di sini sudutnya 90 derajat minus theta? Karena ini ya. Gitu. Ini disebut juga sebagai sudut komplement. Oke, ya. Kemudian kita cari nilai sekarang nilai ini ya sin alfanya, sin 90 derajat minus theta. Oke, ini alfa ya. Oke, alfanya ini ya. Opposite side-nya adalah ini ya. Opposite side-nya adalah P-nya, berarti ya sekarang bertukar posisi. Adjacent-nya adalah Q ya. Jadi opposite-nya P, adjacent-nya Q. Hipotenusnya tetap R. Jadi sin-nya adalah P per R. Cosnya Q per R, tangannya P per Q, kosekan R per P, kosekan R per Q, kotangan Q per P. Nah, yang ini mah kebalikannya aja ya. Oke, kita fokus ke yang 3 ini dulu. Oke, sinus 90 derajat minus theta sama dengan P per R. P per R-nya sama dengan, kalau kita cek di tabel ini, sama dengan cos theta. Ya, jadi kita bisa tahu sin 90 derajat minus theta adalah cos theta. Ya, untuk cos 90 derajat minus theta adalah sin theta ya. Cek di sini Q per R. Kemudian tangan 90 derajat minus theta adalah kotangan theta. Oke, sisanya kalian bisa lanjutkan.
ya. Kosekan jadi sekan, ya, sekan jadi kosekan dan seterusnya. Oke. Yang kalian perlu amati di sini ya, kalian lihat di sini sin berubah jadi cos, cos jadi sin, tangan jadi kotangan, kosekan jadi sekan jadi kosekan, kotangan jadi tangan. Nah, ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi di awal ya, yang saya maksud ya. Bahwa saat kita menggunakan sudut 90 derajat ya, minus theta, itu terjadi perubahan rasio, sinus jadi cos, cos jadi sin, tangan jadi kotangan gitu ya. Oke, kemudian karena dia ada di kuadran 1, semua nilainya rasionya masih positif semua ya. Oke. Semua sindikat tangan kosong, semuanya masih positif di kuadran 1. Oke, contoh soal sekarang. Nilai dari cos 75 derajat berapa? Oke. Pertama, cos 75 derajat ada di kuadran 1 ya. Kemudian kita bisa gunakan 90 derajat minus theta ya. Nah, dia ada di kuadran 1. Oke. Ya, kemudian di sini rasionya adalah cos ya. Berarti cos berapa ya? 90 derajat kurang berapa supaya 75 ya. Oke. Kita tulisnya berarti cos 90 derajat minus theta ya, gitu kan di sini rasionya cos, oke. Kemudian kita tahu 90 derajat minus theta itu nilainya adalah sin theta ya, terjadi perubahan rasio karena menggunakan rumus 90 dan dia bernilai positif karena di kuadran 1 ya. Jadi kita bisa tulis ya berapa? Karena tetanya berapa supaya jadi 75? 15 betul ya. Jadi 90 derajat kurang 15 adalah 75 ya. Nah, kita cukup ambil 15 derajatnya aja ya, karena kan 90 derajat minus theta. Nah, kita ambil tetanya. Nah, tetanya 15. Jadi nilainya adalah sin 15 derajat. Itu contoh soal yang pertama. Oke, berikutnya kita akan bahas yang 90 derajat plus theta. Kalau tadi 90 derajat dikurang theta, sekarang 90 derajat ditambah theta. Ditambah theta ya. Nah, 90 derajat plus theta ini ada di kuadran 2. Kenapa? Ya, karena kalau di sini ada sebuah sudut theta, ya kita tambah 90 derajat, maka masuknya ke kuadran 2 gitu ya. Udah lewat dari kuadran 1. Oke. Ya. Oke. Misalkan di sini ada segitiga baru yang terbentuk dari 90 derajat plus theta ya. Oke. Di sini opposite side-nya adalah ini ya. Adalah P ya, adjacent-nya adalah minus Q. Oke, kita langsung data aja. Sinusnya berarti P per R ya. Terus cosinusnya minus Q per R ya, yang mana hasilnya sama dengan minus sin theta ya. Kalau tadi P per R kita cek aja di sini cos theta. Oke, minus Q per R. Q per R adalah sin theta berarti negatif sin theta ya. Tangan 90 derajat plus theta. Oke, tangannya berarti P per minus Q ya. P per minus Q ya sama dengan P per Q adalah kotangan ya. Jadi negatif kotangan. Oke, sisanya tinggal kebalikannya aja. Oke, perhatikan bahwa pada sudut 90 derajat plus theta ini terjadi perubahan rasio. Ya. Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotangan, dan seterusnya. Lalu, karena dia ada di kuadran 2, ya, sesuai apa yang saya sampaikan tadi di awal, ya, di kuadran kedua itu hanya sinus dan kosekan yang positif. Ya. Hanya sinus dan kosekan. Nah, di sini makanya hanya hasil dari sinus, yaitu ya sin 90 derajat plus theta positif, dan kosekan 90 derajat plus theta yang positif. Sisanya negatif semua. Ya, gitu. Ini adalah rasio trigonometrik kuadran 2 sudut ya, 90 derajat plus theta. Oke. Nah, selain sudut 90 derajat plus theta ini, ya di kuadran 2 kita juga bisa dapatkan dengan menggunakan 180 derajat minus theta. Oke. Nah, perhatikan bahwa kalau di sini besar sudutnya 180, kita kurangi sebesar theta, artinya searah jarum jam ya, berputar searah jarum jam. Oke, maka kita dapat segitiga baru di sini ya. Oke, dengan adjacent-nya adalah ini ya, adjacent-nya adalah Q, berarti tingginya Q gitu ya. Oke, tinggi segitiganya adalah Q. Oke, terus adjacent-nya dari 0 sampai minus P ya, berarti minus P. Hipotenusnya tetap R. Oke, kita langsung data lagi. Untuk sin 180 derajat minus theta, oke. Sinusnya adalah Q per R, ya. Q per R itu nilainya sama dengan sinus theta, ya. Terus minus P cos 180 derajat minus theta adalah minus P per R, sama dengan minus cos theta, tangannya adalah Q per minus P, ya. Sama dengan minus tangan theta, dan seterusnya. Oke.
Oke, yang jadi catatan adalah yang perlu kalian perhatikan adalah ya karena di sini ya sesuai dengan yang tadi disampaikan juga di awal ya. Untuk rumus 180 derajat, baik dia ditambah atau dikurang, tidak terjadi perubahan rasio. Sinus tetap jadi sinus, cosinus tetap jadi cos, tangan tetap jadi tangan, gitu ya. Oke. Ya, jadi guys, kalian di sini sinus tetap jadi sinus, cosinus tetap jadi cosinus, tangan tetap jadi tangan, dan seterusnya. Oke, yang jadi catatan lagi, ya karena dia ada di kuadran 2 lagi, sama seperti sebelumnya, ya yang positif itu nilainya hanya sinus dan kosekan, sisanya negatif semua. Gitu ya, jadi gampang cara ngafalinnya. Oke, untuk sudut 90 derajat terjadi perubahan rasio 180 tidak, gitu ya. Kemudian di kuadran 1 positif semua, di kuadran 2 yang positif hanya sinus dan kosekan, gitu. Next, ya kita coba soalnya cos 10 derajat sama dengan M, ya maka sin 100 derajat sama dengan berapa? Oke, ada dua cara ya. Oke, pertama, yang perlu diperhatikan dulu, 100 derajat itu ada di kuadran 2 ya. Oke, maka kita bisa pakai rumus 90 derajat plus theta atau 180 derajat minus theta. Oke, ini adalah rasio trigonometri yang ada di kuadran 2. Lanjut, oke, karena di sini menggunakan sinus, ya berarti kita pakainya 90 derajat plus theta, ya, atau sin 180 derajat minus theta. Ya. Sin 90 derajat plus theta nilainya sama dengan cos theta, sedangkan sin 180 derajat minus theta nilainya sama dengan sin theta. Beda ya. Kalau yang 90 terjadi perubahan rasio, yang 180 tidak terjadi perubahan. Oke. Kemudian ya, kita tahu ya, kita pakai cara yang pertama dulu, sin 90 derajat plus theta sama dengan cos theta ya. Supaya jadi 100 derajat ya, berarti tetanya harus 10 ya. Jadi 90 tambah 10 sama dengan 100 ya. Kita ambil tetanya yaitu 10 derajat. Jadi nilainya sama dengan cos 10 derajat. Nah, cos 10 derajat ini kalau kita lihat di soal nilainya sama dengan M ya. Jadi nilainya sama dengan M. Selesai gitu ya. Ini untuk cara yang pertama. Cara kedua gimana, Pak? Oke. Cara kedua ya. Cara kedua kita pakai rumus 180 derajat minus theta. Oke. Oke, supaya dapat 100 derajat, 180 harus dikurangi 80. Oke, kita ambil 80-nya ya. Tetanya adalah 80. Jadi sama dengan sin theta. Oke, jadi sin 80 derajat. Yang jadi soal di sini kita nggak ada informasi tentang berapa besar sin 80 derajat. Tentu kalian bisa cari menggunakan kalkulator. Tapi kalau di soal tidak ada pernyataan boleh cari menggunakan kalkulator ya, berarti kita cek ya menggunakan soal yang ada gitu, menggunakan nilai yang ada. Oke. Sin 80 derajat. 80 derajat itu ada di kuadran 1 ya. Berarti kita bisa gunakan rumus 90 derajat minus theta ya. Oke, 90 dikurang 10 sama dengan 80. Oke, pakai rumus yang ini ya. Oke, sama dengan cos theta. Oke, kita ambil tetanya. Tetanya adalah 10. Jadi cos theta ya, cos 10 derajat. Ya, cos 10 derajat sama dengan M nilainya. Sama aja ya. Jadi hasilnya sama ya. Tergantung dari caranya aja ya. Kalian pilihlah cara yang paling mudah buat kalian. Gitu.